Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Yayah Sunariah, Kepala SDN Purwaraja 3, Kecamatan Menes. Pada kesempatan ini, saya akan berbagi praktik baik tentang kepemimpinan yang sudah dilakukan di sekolah kami, tentang membangun budaya positif dalam gerakan memimpin cerdas, CERDAS, memimpin dengan cerdas. Pendidikan merupakan fondasi utama dalam membangun peradaban bangsa. Sebagai kepala sekolah, tentunya saya meyakini bahwa perubahan yang ada bukan hanya berdasarkan atas kebijakan, tetapi harus ada kolaborasi, keteladanan, dan juga budaya sekolah yang berpihak kepada murid. Sebagai Kepala Sekolah SDN Purwaraja 3, saya berkomitmen menghadirkan lingkungan belajar yang aman, nyaman, dan berpihak kepada murid. Melalui praktik baik ini, saya berupaya membangun budaya positif sebagai pondasi dalam meningkatkan karakter seluruh warga sekolah. Ketika saya menerima amanah sebagai kepala sekolah di SD Purwaraja 3 pada bulan Juli 2024, saya memulai kondisi ini dengan melihat raport pendidikan. Setelah melihat raport pendidikan, ternyata budaya positif harus meningkatkan dengan meningkatkan kualitas pembelajaran. Hasil rapor pendidikan menunjukkan bahwa kualitas pembelajaran masih memerlukan peningkatan. Penguatan karakter guru dan murid belum sepenuhnya menjadi budaya sekolah. Kedisiplinan positif, kolaborasi, dan keteladanan masih perlu terus dibangun agar mampu menciptakan iklim belajar yang lebih baik. Tidak hanya berfokus kepada administrasi, tetapi pembangunan karakter yang diutamakan menjadi budaya positif di sekolah. Tantangan yang kami hadapi cukup beragam, mulai dari peningkatan kompetensi digital guru, penguatan disiplin kerja, perubahan pola pikir menuju pembelajaran yang berpusat kepada murid, hingga peningkatan capaian literasi dan numerasi. Di sisi lain, kemitraan dengan orang tua juga perlu terus diperkuat agar pendidikan di sekolah dan di rumah dapat berjalan dengan selaras. Tantangan tersebut menjadikan motivasi bagi saya untuk melakukan perubahan dan menyusun langkah secara terarah, terukur, dan melibatkan seluruh warga sekolah. Dalam menghadapi tantangan yang cukup kompleks ini, saya menginisiasi gerakan transformasi yang saya singkat dengan gerakan memimpin cerdas. Langkah yang pertama, C, cakap berpikir. Yang kami lakukan adalah bagaimana kami berpikir untuk melakukan sesuatu berbasis data. Jadi, setiap keputusan yang kami ambil selalu didasari dengan data yang ada dan memahami kebutuhan-kebutuhan sekolah. Seluruh guru bersama-sama menganalisis rapor pendidikan sebagai dasar penyusunan program sekolah. Platform Merdeka Mengajar dimanfaatkan untuk meningkatkan kompetensi guru melalui pembelajaran mandiri dan berbagai praktik baik. Dalam penguatan numerasi, kami melaksanakan program Ranum atau Rabu Numerasi. Sedangkan penguatan literasi dilakukan melalui agresi atau aksi gerakan literasi sebagai pembiasaan di sekolah. Langkah yang kedua, etis bertindak. Perubahan tidak akan berhasil tanpa keteladanan. Karena itu, kami memulai dari diri sendiri. Bagaimana cara memberi keteladanan pada semua warga sekolah. Disiplin dibangun melalui keteladanan. Guru hadir tepat waktu memberikan contoh sikap positif, serta menerapkan segitiga restitusi dan keyakinan kelas sebagai upaya membangun motivasi intrinsik peserta didik. Kegiatan upacara dan pramuka juga menjadi bagian dari pembentukan karakter, kedisiplinan, serta jiwa kepemimpinan murid. Langkah yang ketiga adalah R, religius bersikap. Budaya positif tidak dapat dipisahkan dari pembentukan karakter. Karena itu, kami memperkuat nilai-nilai religius sebagai bagian dari kehidupan sehari-hari, baik itu di sekolah maupun di rumah. Pembiasaan membaca Al-Quran dilaksanakan setiap hari sebelum pembelajaran dimulai dan diperkuat melalui kegiatan Jumat Berkah. Seluruh guru di SDN Purwaraja 3 telah mengikuti pelatihan Al-Quran metode Ummi sehingga
mampu membimbing peserta didik membaca Al-Quran dengan baik dan benar. Melalui pembiasaan tersebut, tercipta lingkungan belajar yang religius, aman, dan saling menghargai. Langkah yang berikutnya itu keempat, D. Disiplin bekerja. Disiplin bekerja bukan sekedar kepatuhan terhadap aturan, tetapi menjadi wujud nyata komitmen guru dalam menghadirkan pendidikan yang berkualitas dan berpihak kepada murid, sehingga mereka dapat berkembang sesuai potensi, karakter, dan kebutuhannya. Disiplin bekerja merupakan komitmen guru dalam melaksanakan setiap tugas dan tanggung jawab secara konsisten. Sikap disiplin diwujudkan melalui kehadiran yang tepat waktu, perencanaan pembelajaran yang matang, pelaksanaan pembelajaran yang teratur, dan guru menyelesaikan administrasi dengan baik, dan terus memberikan layanan pendidikan yang berkualitas. Langkah yang selanjutnya kelima, A. Amanah dalam memimpin. Saya meyakini bahwa seorang pemimpin bukan hanya mampu mengelola sekolah atau mampu mengelola administrasi, tetapi juga mampu menggerakkan dan menginspirasi warga sekolah. Karena itu, saya berupaya membangun kolaborasi baik di lingkungan sekolah maupun melalui organisasi profesi. Melalui komunitas belajar yang kami sebut dengan Kombel Purwati, guru-guru saling belajar dan berbagi praktik baik. Program ini diperkuat dengan jejaring yang lebih luas yaitu PGRI, sehingga guru memperoleh kesempatan mengikuti berbagai pelatihan dan pengembangan kompetensi. Pengalaman tersebut kemudian diimbaskan kembali pada rekan sejawat melalui kegiatan komunitas belajar dan kelompok kerja guru yang ada di Kecamatan Menes. Langkah yang selanjutnya, S. Santun melayani. Perubahan akan berjalan lebih kuat apabila sekolah dan orang tua memiliki tujuan yang sama, visi misi yang sama. Oleh karena itu, kami membangun komunikasi yang terbuka dan saling menghargai sesama warga sekolah. Pelayanan kepada warga sekolah dilakukan melalui komunikasi yang terbuka, santun, dan solutif. Orang tua dilibatkan sebagai mitra dalam membangun karakter anak di rumah maupun di sekolah. Melalui sinergi tersebut, berbagai program budaya positif dapat berjalan lebih optimal. Kami menyadari perubahan tentu tidak terjadi dalam waktu yang singkat. Namun melalui komitmen dan kolaborasi seluruh warga sekolah, kami mulai merasakan hasil dari gerakan memimpin dengan cerdas. Implementasi gerakan memimpin dengan cerdas membawa perubahan positif bagi sekolah. Budaya berbagi praktik baik tumbuh melalui komunitas belajar. Guru semakin adaptif terhadap pemanfaatan teknologi dalam pembelajaran. Pembiasaan literasi, numerasi, disiplin positif, dan penguatan karakter menjadi bagian dari budaya sekolah. Sinergi dengan orang tua juga semakin baik dalam mendukung perkembangan peserta. Setelah melaksanakan gerakan cerdas, kami terbiasa untuk berdiskusi, belajar bersama, dan saling berbagi praktek baik. Kami juga lebih percaya diri memanfaatkan teknologi untuk meningkatkan kualitas pembelajaran. Budaya positif di sekolah semakin terasa. Kami memiliki komitmen yang sama untuk meningkatkan keteladanan kepada peserta didik dan terus meningkatkan kompetensi sebagai pendidik. Sekolah selalu membuka ruang komunikasi dengan orang tua. Kami merasa dilibatkan dalam mendampingi anak belajar, sehingga perkembangan anak dapat dipantau bersama. Sekarang kami lebih semangat belajar. Kami sering membaca buku bersama, belajar numerasi, mengikuti kegiatan pramuka, dan guru-guru selalu membimbing kami dengan baik. Perubahan tersebut turut tercermin pada peningkatan kualitas sekolah. Dan pada tahun 2026 ini, SDN Purwareja 3 memperoleh penghargaan Dana BOS Kinerja Terbaik dan terpilih sebagai sekolah yang ikut program Sahabat Sekolah Dasar sebagai bentuk apresiasi terhadap upaya peningkatan mutu pendidikan.
Bagi saya, kepemimpinan bukan sekedar menjalankan tugas sebagai kepala sekolah, tetapi menghadirkan perubahan yang memberikan manfaat bagi seluruh warga sekolah. Melalui gerakan memimpin cerdas, kami terus berkomitmen membangun budaya positif, membentuk karakter, serta meningkatkan mutu pendidikan yang berpihak kepada murid. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.